Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenalai kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Bisa dikatakan melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Kemudian jenis segmentasi yang pertama, segmentasi perilaku. Ini mengacu pada kelompok konsumen berdasarkan tingkah laku terhadap produk bisnis yang kita tawarkan melalui sikap, pengetahuan, reaksi ataupun loyalitas serta penggunaan produk terkait dari seseorang pelanggan. Kemudian yang kedua itu segmentasi demografis. Jenis segmentasi ini di mana pengelompokan konsumen itu berfokus pada aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidik, ataupun status menikah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini lebih cenderung kepada psikologi seseorang. Ini lumayan rumit untuk melakukan segmentasi. Segmentasi psikografis ini meliputi gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan semacamnya. Kemudian yang keempat, segmentasi geografis. Pemetaan ini berdasarkan lokasi tempat tinggal ataupun lainnya. Kemudian contoh dari segmentasi pasar pertama itu produk dari makanan seperti ketela, singkong. Segmentasi ini terjadi tiga. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu usia 7 sampai 30 tahun dari semua kalangan dan tidak memperhatikan tingkat ekonomi dan pendidikan. Kemudian dari segmentasi geografisnya ditargetkan pada konsumen di wilayah perkotaan atau pedesaan, karena bahan dasarnya itu disukai oleh seluruh masyarakat. Kemudian segmentasi psikografisnya itu ditargetkan pada orang yang senang bersantai ataupun orang yang suka mengemil menikmati makanan ringan. Kemudian yang kedua ada targeting. Targeting adalah pasar atau sasaran pelanggan potensial kita. Ya, kalau kita tadi telah membicarakan tentang segmentasi, yaitu mengelompokkan dari yang umum menjadi khusus. Kemudian jadi khusus ini termasuk dari dalam targeting mana. Sebagai contoh, misal dari produk susu SGM ini produk yang dikonsumsi oleh anak kecil ataupun dia sampai tumbuh balita. Kemudian yang contoh lagi ini adalah sepatu khas. Ini model seperti yang digunakan untuk siapa sih? Nah, biasanya ini dimodelkan untuk orang dewasa, dari muda ke dewasa ataupun yang lainnya. Begitulah konsep dari targeting, ditujukan kepada lebih ke arah siapa. Yang ketiga itu positioning, yaitu cara produk menempatkan diri berdasarkan keinginan konsumen. Dalam pemasaran kan kita harus sasaran kita adalah kepuasan konsumen. Jadi menempatkan produk kita itu sesuai dengan keinginan konsumen, bukan keinginan produsen. Sampelnya itu SGM menggunakan single segment. Positioningnya yang digunakan itu dari usia anak bayi sampai balita, dan ini hanya membidik di satu usia gitu. Kemudian dapat disimpulkan yaitu segmentasi adalah pengelompokan dari umum ke khusus. Kemudian target adalah yang khusus tadi merupakan target dari marketing kita. Kemudian positioning adalah bagaimana produk kita itu menjadikan kepuasan dari konsumen tersebut. Sekian.